Selamat siang, saya Yanuar dari Cerita Kami ingin berbagi renungan singkat. Hari ini pembacaan kita ambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus pada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus pada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Maka mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan diantaranya ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat. Penuh ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sekalipun sebanyak itu, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara mereka yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan di sini ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ini terjadi pada saat Yesus sudah disalibkan dan dia menampakkan diri. Kita harus kembali ke konteks saat itu ya, di mana saat itu kemungkinan besar murid-murid ini mungkin takut, cemas ya. Mereka juga mungkin banyak yang kecewa, mengalami kekecewaan dalam kehidupan ini karena mungkin sang guru Yesus yang menjadi tonggak hidupnya itu sudah tidak ada lagi. Jadi mereka ini dalam keadaan kalut, kacau, sedih, dan lain-lainnya. Nah, mereka berangkat untuk menangkap ikan, dan mereka tidak mendapatkannya. Nah, kemudian Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatkannya." Mereka pun menebarkan jalannya, dan mereka tidak dapat menariknya karena banyak ikan. Murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengalami banyak sekali kekecewaan, kita mengalami banyak sekali kesedihan, kita mengalami banyak sekali masalah. Nah, di sini dituliskan, murid yang dikasihi Yesus itu berkata, "Itu Tuhan." Dari sebegitu banyaknya murid yang hadir di sana, cuman satu orang yang tahu bahwa itu adalah Tuhan. Murid yang dikasihinya. Itu sama dengan kita ya. Jika kita dikasihi Tuhan, dalam arti kita memiliki hubungan yang cukup erat dengan Tuhan. Saat kita sering berdoa, kita juga akan dapat dengan cepat untuk tahu ya, untuk mengembalikan pikiran, untuk mengembalikan fokus lagi. Oh, aku masih punya Tuhan. Oh, aku masih bisa berusaha lagi.
Berbeda dengan teman-teman yang lain yang tetap larut dalam kesedihan itu. Jadi, sekalipun dalam permasalahan hidup yang banyak ini, kita tetap harus banyak berdoa, banyak berkomunikasi dengan Tuhan, agar kita dapat dengan cepat menyadari, oh Tuhan masih ada, oh Tuhan masih di belakang saya, oh Tuhan akan membantu saya. Sekali lagi, dari segitu banyak orang, murid yang hadir di sana, cuman satu yang paham. Itu poin pertama. Poin kedua, kita harus dekat dengan Tuhan. Seandainya kita tidak dekat dengan Tuhan, entah karena mungkin kesibukan atau apapun, kita harus dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kita dapat selalu diingatkan bahwa Tuhan tetap selalu ada. Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita, tapi karena mungkin banyaknya masalah ini, kita menjadi tidak dapat melihat itu adalah Tuhan. Kita tidak dapat melihat itu adalah karya Tuhan. Kita tidak dapat melihat itu adalah bantuan dari Tuhan kepada kita. Petrus di situ tidak paham, tetapi dia mendengar Yohanes berkata, itu Tuhan. Jadi ada yang mengingatkan. Dengan begitu dia segera terjun ke danau dan pergi untuk menuju Tuhannya. Saat kita menghadapi masalah, kita seringkali berdiam diri, kita seringkali mengurung diri, kita tidak mau bertemu dengan siapa-siapa, kita merasa oh hidup ini terlalu berat dan kita ingin menghadapinya sendiri. Ini sesuatu yang jelas salah. Beruntunglah Petrus saat itu dia mendengarkan kata-kata Yohanes. Dengan begitu dia menjadi sadar dan dia langsung terjun dan menemui Tuhan. Kita lanjut lagi. Simon Petrus menarik perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Yang ingin saya tekankan di sini adalah, jika Tuhan sudah menghendaki, itu akan terjadi. Dan rencana Tuhan pastilah sempurna. Jala itu tidak koyak. Selama kita terus berusaha dan terus percaya kepada Dia. Perlu diingat bahwa kita juga perlu berusaha. Bagaimana jika Tuhan bilang, tebarkan jalamu di sisi kanan, dan para murid itu tidak melakukannya? Maka yang terjadi ya tidak akan pernah mendapatkan ikan yang sebanyak itu. Jadi tetap diperlukan usaha dari kita dan berkat dari Tuhan. Jika kita tidak melakukan bagian dari kita, maka berkat itu juga tidak bisa sempurna. Semoga renungan hari ini bisa membawa kita menjadi lebih dekat, menjadi kita lebih banyak bersyukur kepada Tuhan, dan hubungan kita dengannya semakin baik juga. Terima kasih.